Posisi utang kita, yang kewajiban kita ke rumah sakit itu memang ada kendala pembayaran karena memang sama-sama teman-teman ketahuin secara nasional kan 32 T kan yang disampaikan bahwa defisit BPJS kesehatan. Nah, memang imbasnya ke pembayaran kering rumah sakit. Nah, pertama kami juga menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada manajemen rumah sakit, karena dengan kondisi keuangan sekarang mereka belum terima pembayaran, itu tidak menurunkan komitmen dalam melakukan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya peserta JKN KIS. Karena kalau melihat jatuh tempo, kita baru membayar jatuh tempo klaim yang jatuh pada tanggal 8 Agustus. Nah, hari ini kita lagi mungkin sudah ke bank, sudah mempersiapkan untuk pembayaran klaim yang jatuh tempo di pertengahan Agustus. Hari ya, 15 hari berarti itu adalah klaim bulan pelayanan bulan Juli yang ditagihkan di Agustus. Nah, ini sudah jatuh tempo sebenarnya. Salah satu cara mungkin ada beberapa rumah sakit yang strategi untuk mengatasi arus kas ya, kan arus kasnya terganggu nih pasti. Ada namanya program antara kita menawarkan kepada pihak rumah sakit ya, supply chain fund namanya. Jadi ada talangan dulu dari perbankan terhadap klaim rumah sakit ke BPJS Kesehatan ini dulu oleh bank. Nah, setelah dilakukan pembayaran, kita akan membayarnya ke bank, ke pihak bank. Nah, itu kalau dihitung dendanya masih ada selisih antara kompensasi bunga yang supply chain tadi dengan denda yang harus BPJS Kesehatan bayar. Itu perbankannya kerjasama dengan bank-bank apa aja, Pak? Di perbankannya sudah cukup banyak ya. Kalau bank pemerintah itu kita sudah kerjasama, kayak Mandiri, BNI, BTN, BRI, Bank Sumsel juga sudah ada. Keterlambatan berapa persen itu, Pak? 1%. Kenanya 1% adanya per bulan. Iya. Oke. Cukup tinggi kalau dinilai dengan nominal kan cukup, karena klaim rumah sakit lumayan besar. Oke. Ada petugas kita yang reminder pembayaran by phone, telepon. Jadi di telepon, pesertanya di telepon untuk diingatkan membayar iuran BPJS Kesehatan. Ada juga kita bekerja sama kader JKN. Ini sudah di tahun 2015 sudah bekerja sama dengan kader JKN. Kader JKN ini adalah masyarakat yang kita rekrut untuk menjadi penyambung kita dalam melakukan sosialisasi, sosialisasi pendaftaran peserta, juga melakukan koleksi iuran. Kalau kami melihat dengan sarana sosialisasi yang ada kayak media TVRI, radio, dan media cetak, itu kan kadang terlewat ya. Orang pada saat iklannya ataupun materinya diputar, kita nggak ada, kita pas tidak ada di channel itu. Nah, jadinya kader JKN inilah yang secara langsung, karena dia wilayahnya memang di tempat tinggal di sana, karena wilayah kan dibagi per kecamatan. Nah, jadi dia lebih luas, lebih intens satu orang yang kader JKN tadi. Seperti itu. Totalnya berapa, Pak? 31 orang JKN. Itu Palembang aja kan, kita kan mau ada Banyuasin juga gitu. Oh, total. Wilayah kota Palembang kan tadi Moba, Banyuasin, Oki, dan Noi. Yang terbanyak di wilayah Palembang memang. Kalau di kabupaten itu ada satu, masing-masing ada satu. Pak, persentase antara kepesertaan mandiri dengan PB itu berapa persen sih, Pak? Kalau persentase dengan PBI daerah ya? Iya. PBI daerah
itu lebih banyak PBI daerah Hmm, kalau di Tanzania. Untuk PBI APBD itu 601.000 peserta, peserta sedangkan untuk PBPU itu ada 523.000. Yang membayar yang umum tadi 64%. 64%, Jadi, dikit kan masih. iya, Mm-mm. lebih dari hampir 300.000 ya. Mm-mm. 200.000-nya itu yang belum tertib membayar iuran. Kalau umum Pak, rata-rata mereka lebih ambil kelas berapa Pak? Kalau rata-rata memang lebih banyak di kelas 2. Di kelas 2. Tapi dengan adanya tadi penyesuaian iuran mulai bergeser karena kenaikan Signifikan. iuran agak lumayan tinggi ya. Jadi agak bergeser ke kelas 3. Ada data belum Pak? Akibat kenaikan ini berapa persen sih pergeserannya? Kalau datanya kan kita secara nasional kita nggak bisa oleh data nasional karena channel untuk perubahan data itu banyak. Tidak hanya di kantor cabang, bisa pakai mobile JKN peserta sendiri maupun pakai call center 1.500-400. Nah, yang kami amati adalah yang antrian ke kantor cabang. Kalau menjadi 200 perubahan untuk kelas 200 orang per hari atau hari. per hari ya? Oke. Di 2014 itu kan sudah mulai dana talangan semakin kesini semakin besar, pemerintah memberikan dana talangan hingga ada wacana kembali untuk menaikkan iuran di tahun 2019 ini. Benar. Tapi diaudit dulu oleh BPKP Oke. Pak, itu yang 800-an tadi tagihan per kapan? sampai dengan Oktober. Oktober ya. Dengan Oktober. Yang sudah dibayarkan Pak? Yang sudah dibayarkan belum segitu. Kita tadi kan ada baru sampai Agustus, Per Agustus. bulan pelayanan Agustus. Bulan pelayanan Agustus. Oke. Mungkin yang tertunggak jadi kisaran berapa lagi Pak? Masih Nggak bisa Belum jelasin, di- Pak. Kalau angkanya belum bisa saya